Ya, tilu hiji, tilu hiji. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi di pelajaran kita di hari ini, di hari Jumat malam ini. Bagaimana melanjutkan Zadul Ma'ad. Ini nomor yang kedua. Kita masuk bagaimana masa diwajibkannya saum. Ini kewajiban saum sudah ditetapkan di tahun kedua Hijriah. Rasulullah yaitu wafat dan telah saum sebanyak 9 Ramadan. Ya. Pada awalnya saum diwajibkan disertai pilihan antara saum atau memberi makan setiap hari kepada orang yang miskin. Kemudian dipindahkan dari pilihan ini kepada keharusan saum. Lalu ditetapkan memberi makan hanya untuk orang laki-laki dan wanita. Jika mereka tidak mampu saum pada kondisi demikian, keduanya tidak saum, tapi memberi makan setiap hari orang miskin. Nah, Alhamdulillah, ada penjelasannya di mana firman Allah dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari 135. Dan bagi orang-orang yang susah payah untuk saum, maka hendaklah dia bayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Ayat ini tidak mansuh atau dihapus. Bahkan ayat ini berlaku untuk orang tua, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu saum. Maka mereka memberi makan untuk setiap hari saum satu orang miskin. Bacaan dengan lafaz yutau wa kunahu, ya. Ada yang gitu ya. Kan di mushaf kita apa? Yuti kunahu, ya gitu. Nah, gitu. Kalau yang yutau wa kunahu, ya udah berat ya bacaan, oke. Apa artinya? Susah payah, ya. Adalah qiraah Ibnu Mas'ud. Ini dulu, lumayan tah. Qiraah Ibnu Mas'ud udah berat sana gitu. Cerian. Adapun mayoritas lafaznya yutikunahu. Nah, ini gampang nih namanya di motobi'i gitu sih, to'ona gitu ya. Ya, to motobi'i gitu ya. Kalau itu kan dengan tak terus di tasdid waw gitu ya. Kalau yang Ibnu Mas'ud ya gitu. Nah, yutikunahu itu mereka mampu, ya. Nah, mayoritas itu ya yutikunahu. Riwayat An-Nasa'i disebutkan juga bacaan yutawwa kunna, ya lebih ribet ini. Bahwa yutawwa kunna, ya ini memikul beban, ya memikul beban untuk saum, ya, yang berat pekerjaannya lah gitu maksudnya. Al-Hafidz berkata itu adalah tafsiran yang baik, yakni mereka melakukannya namun dengan susah payah. Abu Daud atau Broni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka yang mampu namun tidak saum hendaklah membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Beliau berkata, keringanan ini berlaku bagi orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang tua, di mana keduanya masih mampu saum namun dengan susah payah, ya. Dibolehkan bagi mereka tidak saum memberi makan seorang miskin, ya,
untuk setiap hari saumnya gitu ya. Nah gitu. Demikian juga wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir. Abu Dawud berkata, maksudnya mengkhawatirkan anak ya. Kalau dikhawatirkan anaknya gitu ya, nggak kuat kalau gitu ya. Kalau susu yang mengalir dari inilah gitu ya, anunya perempuan lah gitu. Ya, susunya mengalir itu sedikit kan. Kadang si anak kan nggak kuat ya, sedangkan ibunya terus saum. Ini ya dikhawatirkan anak itu ya, maka mereka tidak saum dan memberi makan gitu ya. Sanad riwayat ini kuat, valid ya gitu. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ayat bagi mereka yang mampu ya telah mansuh, dihapus ya gitu. Yang mampu itu tadi apa bacaannya? Coba. Nah, maka orang yang mampu saum pada awalnya apa beri atau membayar fidyah gitu ya. Bisa milih gitu ya. Bayar fidyah atau saum sob ya. Kalau saum ya, kalau tidak ya berarti bayar fidyah. Tapi ayat itu dihapus dengan firman-Nya, barang siapa di antara kamu yang hadir dalam bulan Ramadan, maka hendaklah dia saum. Ini dinukil dalam riwayat Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Aqwa disantum dalam Sahih Bukhari. Nah ini benar-benar dipahami ya, karena ini kadang ada pertanyaan ya, dan kadang ada yang beda pendapat juga ya. Nah ini lebih bisa dipahami ya. Orang sakit dan musafir diberi keringanan, tidak saum dan mengganti. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan diri mereka seperti itu. Dan bila keduanya mengkhawatirkan anak, maka di samping mengganti juga memberi makan seorang miskin setiap hari. Ya, kalau memilih tidak saum. Ya. Sebab mereka tidak saum bukan karena kekhawatiran sakit ya. Bahkan mereka dalam kondisi sehat, ya si ibunya kan sehat. Cuman kan mengkhawatirkan anak ya. Mengkhawatirkan kalau susu yang keluar itu kan nanti sedikit ya. Berat ya si anak ya, mau nenen terus ya. Mau apa? Mau nyedot terus ya. Gitu ya. Nah itu. Oleh karena itu ditutupi dengan apa? Memberi makan seorang miskin. Sama seperti orang yang sehat dan kuat tidak saum di masa awal Islam ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Taala hilangkan dari musafir separuh sholat dan orang yang hamil serta menyusui saum. Sanadnya kuat, valid. Kata At-Tirmizi, hadis ini punya derajat yang hasan, tapi kami tidak mengenal Anas bin Malik sebagai selain hadis yang satu ini gitu ya. Praktik yang berlangsung di kalangan ahli ilmu bahwa wanita hamil dan menyusui itu jika mengkhawatirkan anak mereka, maka mereka boleh tidak saum dan mengganti. Lalu mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajib bagi kedua golongan wanita itu untuk memberi makan atau tidak wajib. Sekelompok ulama berpendapat bahwa keduanya memberi makan disertai mengganti. Nah ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, juga Mujahid. Ya. Sekelompok lagi berpendapat bahwa wanita seperti itu hanya mengganti dan tidak memberi makan seperti halnya orang sakit. Inilah yang pendapat dari Al-Hasan, Al-Atta, An-Nakhai bin Babah ya. Dan Az-Zuhri ya. Juga dari mazhab rasionalis, wanita hamil mengganti dan tidak memberi makan karena mudarat saum kembali kepada dirinya seperti halnya orang sakit. Sedangkan wanita menyusui mengganti dan memberi makan. Gitu ya.
Syariatan saum itu ada 3 fase. Pertama, diwajibkan disertai kebolehan memilih. Kedua, diwajibkan disertai penghapusan atas pilihan. Namun orang yang saum bila tidur sebelum makan, nah ini, maka haram baginya makan dan minum hingga malam berikutnya. Tuh, ya. Berat ya. Lalu hasil ini ya, atau fase ini ya dihapus dengan fase yang ketiga. Inilah yang menjadi ketetapan syariat sampai sekarang ya, sampai hari kiamat ya. Setelah ikhwatifillah, nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang ketiga tentang ibadah pada bulan Ramadan ya. Wa walakum wa minkum. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min rahmah wa lana min rabbana atina min hasanah.